Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukurlah jika semuanya baik. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelas memimpin doanya. Selesai. Anak-anak semua sebagai seorang siswa harus disiplin, baik itu disiplin belajar, disiplin untuk bermain, dan disiplin mengerjakan PR agar cita-citanya nanti bisa tercapai. Sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana? Jadi lebih semangat kan? Nah, sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Agus hadir, Dimas hadir, Hani hadir, Sally hadir, Yoga hadir. Jadi semuanya hadir. Pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang organ-organ pada manusia dan hewan. Sedangkan pada hari ini kita akan belajar tentang aku dan cita-citaku. Kita akan membahas tentang hewan juga, yaitu tentang siklus hewan, tahap-tahap pada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baiklah, pelajaran kita hari ini kelas 4, tema 6, subtema 1, yaitu aku dan cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita mampu mengidentifikasi dan mengetahui siklus pada makhluk hidup di sekitar kita. Yang kedua, mampu menyusun tahapan perkembangan pada hewan dan membuat skema siklus makhluk hidup pada manusia dan hewan. Sekarang anak-anak buka bukunya halaman 1. Nah, bukunya halaman 1. Lihat di sana, apakah anak-anak mempunyai cita-cita? Ya, semuanya mempunyai cita-cita. Apa saja cita-citanya? Ya, ada yang ingin menjadi guru, jadi dokter, jadi polisi, dan sebagainya ya. Apa itu cita-cita? Ada yang tahu? Ya, benar Amanda. Cita-cita adalah harapan atau impian kita yang ingin kita wujudkan di masa depan. Sekarang buka buku. Sekarang lihat di buku tentang dokter hewan. Apakah anak-anak ada yang bercita-cita sebagai dokter hewan? Oh iya Dea, ingin menjadi dokter hewan. Bagus. Apa tujuan menjadi seorang dokter hewan? Ada yang tahu? Mengobati hewan? Ya benar. Tujuan utama seorang dokter hewan adalah mengobati, mencegah, memeriksa, dan melakukan perawatan pada hewan agar terhindar dari penyakit. Jadi itu tujuan utama dokter hewan. Sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 6. Di sana terdapat hewan, silahkan dilihat di layar, terdapat hewan dan beserta anaknya. Hewan-hewan yang sudah dewasa beserta anaknya. Ini adalah hewan peliharaan. Apakah anak-anak semua memiliki hewan peliharaan?
Dea memiliki hewan peliharaan. Amanda juga. Dimas tidak ada ya. Nah, Amanda dan Dea, apakah hewan peliharaannya mempunyai anak? Ya, hewan peliharaannya mempunyai anak. Bagaimana tahapan perkembangan pada hewan peliharaannya? Ada yang bisa? Tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu akan jelaskan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Ibu tulis. Siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup atau daur hidup. Nah, siklus hidup atau daur hidup adalah tahap perkembangan pada hewan dan manusia. Setiap siklus hidupnya atau pada setiap tahapan hidupnya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan perkembangannya, dan ada hewan yang tidak mengalami perubahan pada bentuknya, kecuali bertambah besar. Hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis. Hewan ini mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk. Nah, metamorfosis ini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap siklus kehidupannya. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis ini, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Hanya ada di beberapa tahapannya saja yang mengalami perubahan. Dan hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan kehidupannya disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapannya saja disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang anak-anak sudah jelaskan tentang siklus atau tahapan pada perkembangan hewan peliharaannya. Sudah paham kan? Sudah. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana hewannya di rumah, peliharaannya di rumah, tahapan-tahapannya seperti kucingnya atau ayam. Sudah tahu ya. Nah, sekarang jika semuanya sudah tahu, anak-anak buka bukunya halaman 8. Disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapannya saja disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang anak-anak sudah jelaskan tentang siklus atau tahapan pada perkembangan hewan peliharaannya. Sudah paham kan? Sudah. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana hewannya di rumah, peliharaannya di rumah, tahapan-tahapannya seperti kucingnya atau ayam. Sudah tahu ya. Nah, sekarang jika semuanya sudah tahu, anak-anak buka bukunya halaman 8. Silahkan buka bukunya. Pada halaman
Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Jadi Dini, Agus, Dila, Naufal dan Dea satu kelompok, dan Amanda dan kawan-kawannya sekelompok juga. Sekarang setiap kelompok amatilah gambar pada buku. Amatilah gambar pada buku. Selanjutnya susun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar jadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nanti jika telah selesai, silakan anak-anak Ibu persilahkan untuk presentasikan di depan kelas ya. Silahkan kelompok 1 ada yang bisa. Kelompok 1 hampir selesai. Kelompok 2 juga sudah bisa nampaknya ya. Bagus anak-anak semua. Silakan kepada kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silahkan Dea. Nah, bagus sekali Dea. Kelompok 2, silahkan presentasikan hasil kerja di depan kelas. Setelah selesai, bagus sekali kelompok 2. Dan semua kelompok telah melakukan presentasi di depan kelas, semuanya bagus. Nanti akan Ibu beri nilai dan hasilnya sangat bagus. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini, kita telah mampu mengidentifikasi siklus pada makhluk hidup dengan benar, dan kita mampu menyusun tahap-tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Selanjutnya, nanti kita akan mampu membuat skema siklus makhluk hidup. Sekarang, adakah yang ingin ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Tentang hewan, siklus makhluk hidup, tahap-tahapan pada hewan? Tidak ada? Tidak ada, berarti semuanya sudah jelas. Semuanya sudah paham, bagus sekali. Beri aplaus untuk semuanya. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan pelajarannya pada hari ini? Siapa yang bisa? Dina, ya silahkan Dina. Oh ya, benar sekali Dina. Pelajaran manfaat atau kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita telah mengetahui siklus pada makhluk hidup. Itu disebut dengan daur hidup atau siklus hidup yang dialami oleh manusia dan hewan. Lalu telah mengetahui tentang metamorfosis, itu tahap-tahapan pada makhluk hidup. Hewan yang mengalami metamorfosis ini pada tahap-tahapan kehidupannya berbeda-beda. Sedangkan hewan lain seperti kucing contohnya itu tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya anak-anak sudah bisa menyusun pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, pada hewan. Dan sekarang Ibu akan bagi tugas untuk PR-nya. Silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 9. Silahkan anak-anak. Nah, nanti di rumah kerjakan PR-nya. Buat skema makhluk hidup. Jadi kita akan Ibu nilai di pertemuan atau jam berikutnya ya. Pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Semuanya terlihat semangat. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silahkan kepada ketua kelas pimpin doanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.